makin kada impak berarti harta. Iya kau makan dari sedekah, namun tanya waramparang. Makanya kau nggak tahu ilau dongang, pasti sedekah itu. Makanya tasbih sedekah, berjalan ke masjid sedekah, tersenyum kepada orang sedekah. Iya tu pak pasti sedekah dia kamu dalakna. Timu yang bawa ikat tecek dek no, selesai ini, kan ini lolongan. Itu sedekah, makanya disebut sedekah. Jadi ya kau nggak tahu milau sumbangan, nade gaga pesumbangan talengi, de gaga di talengi, doakan. Berarti kita kasih bukan impak, tapi yang kita kasih adalah sedekah. Sedekah doa. Itu kuncinya. Jadi aja tersalah paham. Pada kau masih kita. Dia gaga dia wasumbangan, dia pasti sedekah kau masih kita. Iya kau makan lagi dia gaga impak. Kuat disah, kau dia gaga di tak bereng. Tapi aku makan lagi dia gaga pasti sedekah dek. Tilau doang ngi panitia nama sige, tilau doang ngi pengurus nama sige, tilau doang ngi tahu masih sedekah ni sempuyak dalena. Iya narudi pasti sedekah tak sedekah doa. Apa dia gaga modal lata? Nama kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihimin. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah.
Yang kami muliakan, kita hormati bersama dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Wakil Bupati Pinrang. Amanah yang beliau emban itu tidak mudah, tapi ketika di dalam sholat kita, di setiap doa kita, kita mengikutkan beliau dengan mendoakan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah yang Allah titipkan atasnya. Yang saya hormati Bapak Lena Gurutah, Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, terima kasih Gurunda. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas, para imam dan tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para dermawan dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Alina Tumalebita, Bapak Ketua Panitia, baik Ketua Panitia Pembangunan Masjid maupun Ketua Panitia Peringatan Maulid. Sebenarnya bukan maulid tapi maulud. Makanya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid. Yaitu di ogi maka dami matomi itu mamaulu deto maka nama maulid. Itu sebenarnya bahasa Arab. Ya komakadaki peringatan maulid berarti waktu yang diperingati, waktu kelahiran Nabi Ta. Itu 12 Rabiul Awal. Walaupun banyak versi, angka maka ada 9, angka maka ada 12. Maginale 10-2 karena sebenarnya 12 inilah Rabiul Awal. Itu juga adalah tanggal 12 Rasulullah itu hijrahnya. Yang kedua juga tanggal angka 12 itu La ilaha illallah, itu 12 angkanya. Muhammadur Rasulullah juga 12. Dalam satu hari itu 12 jam, dan dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi ada beberapa dalam hitungan hikmah itu sehingga lebih banyak ulama mengambil yang 12. Jadi ya komakadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Ya komakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tak peringati kehadirannya. Jadi si salah. Ya komakadaki maulid bicara waktu ki. Ya komakadaki maulud tahunlah. Nabi itu diperingati kehadirannya tidak menghitung waktu, tapi sepanjang masa. Makanya tomato teriolo koma pak botingi pasti mak berasanji. Mahakekai mak berasanji, letek bola baru mak berasanji. Nah berasanji itu adalah maulid sebenarnya. Karena itu pembacaan sirah maulidin Nabi. Itu kuncinya. Tapi angka dasarnya sebenarnya ada. Sebab maka dia Nabi tak dalam hadis Bukhari Muslim, dena suku tepat nasi dia selang na rekodena ya seipa pujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Ya ku ipak bicara sadarhanai maku ya ku ibali iro bahasa. Maka dia paniasa suku tepat nasi dia tahu na reko ya seipa pujin na loko Nabi tak dibanding dengan yang lainnya. Jadi meki maka ada kendaraan, bola, anak tak semua mesti yase ipapuji teloko Nabi tak dibanding yang lainnya. Ya ko yase ni papuji teloko Nabi tak dibanding loko keluarga tak loko waramparata. Yase ni itu tawe suku i tepat na sebagai papuji lori Nabi tak. Nah iya nala dasar tau pandritawe nasurongang iloko tomotota sarekom menginareko angka acara na pigau sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Suri mak berasanji letek bola barui mak berasanji apa mak kedai pasanna lebih mupujikan mai bolamu daripada Nabi tak. Jadi dahulukan membaca berasanji sebelum engkau tidur di rumahmu. Botim paru botito makota to tidak botingnya semua berasaji kau ni magai ajak mugis say bainemu na rekode pemupura masalah Allah korina bitta sebagai bukti bahwa engkau lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan keluarga. Makotoro kau melio to baru
Nasuruh po imam abarasanji o kuyase oto panci imat tanre. Obat ilak ke. Kenapa bukan di rumahnya baca barasanji? Kenapa di kendaraan? Itu pesan. Maka daya kokui boleh itu belum nyata bahwa di kendaraan. Makanya nasuruh mendre okoto imat barasanji. Tujuannya maka dalam biupoji binabita daripada kendaraanku. Nanti kalau ketika dimintai pertanggungjawaban bahwa aku sudah membuktikan pura upat dupa nih, maka daya se ipapuji kulokku nabita dibanding angkai waramparan alenga apa Allah Ta'ala. Itulah hakikat barasanji yang dilakukan orang tua kita dulu ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka tahu salah paham, nasangi bid'ah. Nah, makanya dia nanya mana tu tahu maulu. Iya. Ada yang tidak maulid itu. Nah, iya. Alasannya mitau ita merenaka. Kan begitu. Dan itu jelas, Pak. Jangan disalahkan. Itu tidak salah. Jadi ya rotau de enam maulu nasabak mitau ita merenaka, jangan disalahkan. Yopi di maulu kami kita masurugah. Ka kunci nama gai. Maka dia ro maulu dia kena pigau inabita secara seperti ini. Makanya itu adalah bidah ya sange bidah perbuatan baru muhdatsatuna itu kullu bid'atun dalalah. Maka kullu muhdatsatuna bidah, setiap sesuatu yang baru itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Makanya kalau imam maulu tak merenaka lena. Tapi magi dia tak maulu. Nah sebabnya kita masuk surga. Kita hadis saya pakai. Hadis yang dipakai siapa yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Kan itu dipakai. Jadi tidak usah berbata-bata, Pak. Ya rotau dena lo maulu mitau ita merenaka. Ya rotau lo maulu macin ita masuruga. Selesaikan persoalan nah. Cik di mitau ta merenaka, cik di melo ta masuruga. Kira-kira kendo siruntuk matu. Nah, itu. Yang penting aja tak pangewang. Itu aja kuncinya. Makanya dalam kaidah agama itu para ulama atau pandrita itu kan sudah mengkaji. Maka dia ronabita as-sosinin najaji nasukuruki binabitta as-so aja jangan dengan puasa. Makanya tuh nabita mah puasa as-sosining. Cuma iya ro ulama nalai dasar maka da iya gaji ro yanjurkan ma puasa as-so aja jangan ga atau ma puasa sining. Kan di situ dua. Jadi kan maka dami itane nabita magi ta puasa as-sosining maka nabita karena saya dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya, asal kata jaji. Ia koso salasa tajaji, meki macuri nabita mapuasanya aso jaji ngata, maka puasa hari Selasa, bukan hari Senin. Kamu kira? Ikai tane nabita, magi kita puasa sini, nasaba aso sini ngujaji. Bikin Selasa na jaji nabita, maka dia puasa Selasa. Kini Rabai na jaji nabita, maka Nabi akan puasa hari Rabu. Artinya apa? Ulama yang mengatakan disunnahkan puasa hari kelahiran. Jadi as-soga tajaji tak puasangi. Mamulanya malah saulu. Maka salah-salah itu pala iya Ustaz. Mau puasa sini ngapo mak? Tidak. Disinilah kenapa ada namanya ulama fikih, ada ulama hadis. Maka ada ulama hadis nigi tahu ma puasangi as-sosining, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, misalnya soraba tajaji tak puasanya soraba, maka puasanya adalah puasa sunnah hari kelahiran. Dia mengikuti Nabi sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Nah, jadi si di desa dua hukumnya. Tapi angkat tu narampe tau pandrita termasuk ya Hamid Pasuruan almarhum lamagafurlah. Beliau adalah waliullah akan asam. Ya kau angkat tahu mapuasangnya so aja janganlah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu jarang sakit. Ya mikodetis sangi kada so kada jaji sabaraki. Karena tidak semua orang bisa tahu itu hari kelahiran. Kecuali saya punya mursyid tarekah dulu itu di Biren, itu bisa tahu. Dia tidak tahu tanggalnya tapi tahu hari kelahiran. Napa ini tak tahu dia ini pun dia kota nama kada soga na jaji. Dia lihat baru yang katakan lahir hari sekian. Dia bisa tahu.
Itu ada tanda yang dia bisa tahu. Iya. Dan itu banyak. Ada orang yang dibukakan memang, Pak. Dan saya jarang melihat orang yang betul-betul bisa menjaga hati-hati dalam ibadah kecuali beliau. Ia robau podangi maka dade na barani patame sandala na ku pakarangan na masigi. Itu yang saya salut itu. Mas sandala pole bolana nalaga sandala na kunadapi pagar masuk ke pekarangan masjid. Biasa tanay. Maka manila ga sandala Pak Kiai. Maka daya rotana na masigi enak timbunan itu sedekahnya orang. Mitau ka aku madeki aku pala na sandala aku bawa rewa lo bolaku. Itu yang paling saya anukan. Yo pui di pangatak na masigi dari Allah. Jadi itulah kehati-hatian. Iya. Dan beliau yang ajarkan zikir itu. Ketika mengangkat kaki kanan baca Allah, ketika mengangkat kaki kiri baca Muhammad, ketika duduk, ketika tarik napas baca Allah, ketika keluarkan baca Muhammad, supaya tidak pernah terlepas dari zikir Allah Muhammad. Itu. Jadi tapi beliau telaten, betul. Banyak pesan beliau, ya kalau lepak ke warungnya na wajah ijolo napa kumandre. Jangan makan dulu baru bayar. Iya, karena itu sama ketika engkau mengambil mangganya orang pura pimuan rena pemilau. Ketika engkau makan kemudian tiba-tiba meninggal, nakat dak koanre kemudian meninggal, maka makanan yang kau makan terakhir dalam makanan haram karena kau belum bayar. Oh, itu jadi masalah. Ini itu tidak mudah. Nah, ya, makanya kalau bertarikah itu agak berat. Tapi cukup kita mengambil yang sederhana. Ya, makanya ada namanya adat tasawuf. Itu agak berat. Kemudian saya kembali tadi karena ini panitia masjid mengambil tema bagaimana meneladani Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ini tidak mudah. Sebenarnya nanti itu ikut semua bagaimana membina anak, membina karakter anak yang bisa dibentuk. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ada Pak Bu. Makanya hadis-hadis tafaul itu ada. Ya kumat bicara wija-wija ki melo ipa decengi. Itu saya pernah ceramahkan karena saya kalkulasi itu hadis dan penjelasan ulama 30% ada pada orang tua. Makanya ketua hadis na'adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ya anak muriulo temu jajinna. Nah, makanya Nabi ta ambona itu Abdullah laki-laki yang sangat terhormat. Kemudian ibunya Siti Aminah itu wanita yang sangat pemalu dan menjaga kehormatannya. Tabayangkan nih Pak, dua tau kanja si runtuk arwane makanja si runtuk makunrai makanja. Jadi jajengan pasti makanja wijanna. Nah sabak iya tu tau matoe mapak bati itu layawah. Bahkan ada hadis itu, ketika ada orang nareko angka tau maki buah dosa lopo sampai 7 lapis keturunannya itu masih ada pengaruhnya. Itu hadis itu. Wasangnya bisa ternyata hadis, maka masa angka pengaruh na layawa. Ternyata itu hadis. Saya dapat di kitab ensiklopedia hadis Nabi itu bahwa ketika orang tuanya melakukan kemaksiatan besar, dosa lopo, gangka pitu susungnya itu layawa angka pengaruhna. Itu bahayanya. Ya natu nak kada ia tu larangnya mapak bati. Jadi aja na sembarang. Maka dia guru tak kali siden ring almarhum namo maga lopo na kaniki ko kui onro ropo itu batan nam itu maraja mabicu buana. Itu kalimat sederhana sebenarnya. Maka da nama aja miko makun re aja mite maka da kanja nama gana ite ape batiran na to. Ini penting saya wasiatkan dulu. Kemudian itu saya mengatakan 30%. Yang kedua 30% saat kandungan. Tajaga itu ina reko matampu ki. Ya ko masalay andrewe lokko wija-wija masalah. Kullu lahmin nabarti min haramin fannaru oladin. Tungka-tungka anu harangnya tama kota kalewe itu api neraka pacingi. Kemudian pasti menjadi kegelapan.
Ia tu harangnya dua rupa, angka haram li gairiha, angka haram li zatiha. Ia ko haram li zatiha bendanya, magampamui deteksi. Anjing haram, bawi haram, bangkai haram. Tapi angka yasa haram li gairiha prosesnya. Lauki mak pengajian, mak bagi nasi kotak itu ya lay dua. Itu haram li gairiha. Ini kan nanya. Iya. Ini yang orang tidak sadari. Biasa nala dua atau lawi botingnya. Beli teh ke botingnya apa mak bicara rewa. Dan dia tidak minta. Itu jadi masalah. Rewa illau bolata nanre bija-bijata denu lemah tujuh. Denu lemah decenge. Agana sanabita kullu lahmin nabati min haramin fanaru ladin. Yang kedua, setiap makanan haram man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo nina itolak pak dongan na lulupa kesibiang. Karena dia na capu kilalan na watangnya tu si de andre na rekode na dapi patapulo sona. Dan itu sudah diteliti kedokteran bahwa sel makanan yang kita makan nanti baru habis di darah ketika 40 hari 40 malam. Iya, hati-hati ki. Di kama ibu-ibu elau map pengajian napa nala dua kotak engkau tahu tu malai cibi tapi napa lete isana pada moi. Oh mesti upah lempuran ni nah sebab banyak yang tidak tahu. Iya nangga biasa mi makalah nanu nak bagi amoje tahu itu bahaya pak. Yang sering saya juga pikiran ganjil itu Jumat berkah. Tahu kasihan sih mampasi puluh-puluh orang tidak mampu sebenarnya, tapi dia mau cari barakahnya untuk Jumat berkah. Kemudian dia bikin paket-paket pengoto Fortuner lepa malai. Ini yang tidak dipikirkan. Tahu kasihan sih sidak kai tahu sogi. Coba kalian nama-nama ini. Ini kadang makanya Jumat berkah itu mestinya kita berpikir sebelum kita mengambil, apakah pantas saya mengambil ini. Kau makadaki bagi-bagi berkah ya kau makin rupiah aja talaga gratis sih. Ambil uang mungkin 10.000 masukkan ke celengan, kembalikan bahwa saya ambil ini nanti dipakai juga untuk Jumat berkah berikutnya. Itu penting pak. Apalagi tadi Elena Gorota dari Ketua Basnas mengatakan sekolon nahit toko galu kupinrang. Sebenarnya begini pak, di negara itu kan ada dua. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada pajak. Zakat itu untuk orang, sedangkan pajak itu untuk infrastruktur. Sebenarnya dua itulah yang bisa dipakai mengelola bangsa dan negara. Ya kau makanya ia tuh pajak pakai untuk jalanan, dipakai untuk pembangunan ini, sedangkan zakat itu untuk manusianya. Cuma mereka tahu dia nak pajak ini tidak usah, itu kan tidak paham. Iya. Jadi ia rosakat, kau makanya zakat tahu luar biasa pak, masya Allah. Dan saya katakan, dia nak kena musibah tasi dia tahu, nareko makpacingi waramparana. Dena mungkin maka daki nandre pi bolana yano sebenarnya periksa angka mi macare pa ko tu nasaba iya tu api sifat nami matuno aga natuno api anu carepa tanya ropo tapi karena kotor sumbernya iya ko mapacimo insyaallah dia natuno iya tu api ka sifat nami matuno makanya Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo nina itu nu api denandre api nasaba sifat nami api matuno tapi denandre andrewe Nabi Ibrahim ko dena sidakah ia na tunang katau mapak guronge maka da mula balu setiap pembeli pertama ala yaro mo sidakangi supaya denandre api onromo mabalu yo pwede irako otay napa ya silakan itu kan anda paham itu kaidahnya sebenarnya dari Nabi Ibrahim. Apa iro Nabi Ibrahim komandasi benena napalena ka ngandre dena langsung mandre sapa itau kasiasi cari pakir miskin anak yatim macenne jo kajolo angka 4 tahun naruntuk na penatilo bolana kemudian dia suapi anak itu baru dia makan itu dia lakukan selamanya
sehingga diuji dengan pembakaran dengan reapi. Na sabaian nan reapi carepami na anu mapacci tamo ko watakkalena, sehingga tubuhnya pun tidak dibakar. Makanya sitonganna tau dena kamajasakka o komo pilino na wading itunu malah dapat kesuri monri, karena api neraka tidak membakar kecuali kotoran. Kamakomiro. Makanya semua yang jelek itu dibilang kegelapan. Ya kok dia kena kegelapan, maka dia kotoran. Coba kira. Agak kosaka. Keluarkan sakatnya hartamu supaya bersihkan. Jika kau agak-agak ilaga nama pacingnya romon berarti carepe tilaga. Kamakomiro. Ada peristiwa itu, Pak. Saya tidak dapat, tapi saya dapat ceritanya. Dan yang menceritakan itu adalah zuriat keturunannya. Iya, ada itu peristiwa di Lisa. Saya tidak tahu tahun berapa. Ketika kebakaran besar dahsyat di Lisa itu, hanya satu rumah yang tidak terbakar dari 400 lebih. Cik di bak bola denan reapi. Dan itu atapnya alang-alang. Kelapa yang ada di atasnya terbakar, tapi rumah itu tidak. Dan 400 rumah lebih yang ada di sekelilingnya itu habis. Tidak ada tersisa satupun. Tapi pemilik rumah itu tidak ada di Sidrap, dia di Surabaya. Waktu nalatu informasi maka ada capu boleh okolisa agak napau denan rapi bolaku, na baleka pongala ta'ala konan rapi bolaku. Itu yang dia bilang. Dan ternyata betul, satu-satunya rumah yang tidak terbakar. Agak ipodangi, nasa waktu na melo kak bangungnya itu boleh. Ia rodi melo wal yang ngaju upasu memang 2,5%. Sekat no upasu memang. Pure wal dia rojo na jamai tukangnya sebelum ipatetong upodangi tukangnya siagal dinnya ko balui maka la sekoe upas susi 2,5%. Pas tetong boleh tipu pura nataki pura narandring lautane tukangnya maka la siagal dinnya bola aku kira-kira ko balui maka la sekoe la upas susi 2,5% dari total itu. Na palo titipu ko pongalata la maka lepuang akatalun itu pacingi mereka salai bolaku. Dan itulah yang menyebabkan rumahnya tidak terbakar. Dan saat dia baca-baca lah iya bamiroh. Iya. Tapi di metode magampangnya tu maka majasaka ya Pak. Nah sebab ini maka resu di pulangi lalala mata mite dia napa yale tahu iya, mega tahu magala masampaja tapi aku suruh maka majasaka mapat diulun. Iya, banyak. Tapi dia na pahangiro. Maka dia tu ya punna ya itu. Nah sebab iya tu itaroe tanai di punna amanah miasanna. Pole mate-mate tak baca sangade wija-wija tamale makanya disebut ahli waris. Hartanya disebut warisan. Ternyata di punna. Jadi kaya orang para tak punna. Ia tanre wegang kacapu, ia tak pakai wegang kaburu, kemudian ia tak sidakangnya tak pasue sakana. Ia itu tak punna. Selain itu dia nak tak punna. Maka dangka bola aku kagak tanya di punna itu cuma amanah, titipan. Maginya setitipan. Nah sabak ya komate kolete itu lo koleangnya. Anak-anakmu yang mengambil, makanya disebut warisan. Makanya jalalo tak sombong. Aja tamasek. Pak dia itu gagal sengeran atau seke Pak. Namo to seke ceceto. Iya ko tahu seke Pak. Dia gak mati tahu seke dia gak tahu teri. Sikap bimite nasa laba. Iya kan. Iya. Dia gak Pak. Loki masyarakat kuburu. Nih baca ko kiburu batu nisan. Asan na yanu. Tapi sekarang seke Pak atau biasa ya. Buruk ni buku-buku na demo panapa aja mak deke ya biasanya seke ka. Aja lalu tataro rampe-rampe masalah di lalana tu tungata. Dena tometa tu okolino. Ia ko na rampe madecing itu let yang asalamakang. Ia ko mario maranu ita wemita kitu let yang asalamakang. Ia ko na tariki ta na rekotomate itu let yang asalamakang. Iya, aga je mi bangga ka Pak. Nama pamula ya se latu ya wat taimanam tai ulu katombe. No iloko tai do chili. Tama loko tay mata bela loko tay inga tami tay isi tay kalepa loko tay kanuku layawa tay posi tay memang ni layawa na WC berjalan itu agami banggakan kan tidak ada kadang-kala makadaki orang para ide gak Pak nalam manamo tahu baineta lagi komate nala tahu iya ini ramakunre makoto komate ki lakai tanala tahu masa dia nak baine lakai ta komate tuki lagi melo makbay ne palay ko mate. Hindi naman ka pudangi.
Ya ko dia teman parewa ki matu patuda-tuda madece ni. Tapalina kay wepala na patatanay makadapak kira-kira mak bayi ki ko mate ka. Balinga makadami termiri ta. Iyan itu jawaban. Iya. Degaga kan? Makanya madaritia upoda ta wepa. Aga tabanggakan. Galuta 50 hekto. Darat tabolata makanja angka otota, tapi ya komate matu yaki giga angka katalolongan polokor belum tentu. Iya kodena maca bija-bija tamasidakangi milodong sa puripala gitu. Ya kona irano nga pa nakirilo jupan na makulya ya menatalipo ko chapuy dina. De nang kanaka maga pa medisi di simoki gatu purani gamandre de nang kanakutana. Padahal mana satuki apalagi ko tomate. Iya, aja na nanata, hindi na pa bawang. Utanay ki akasyaga ta syareki buruk na tomatot ta iya matewe na tomaton dalam 1 tahun. Palimatan re akadua syareki buruk na. Hindi lagi mapahang agama akadua mi law masyara apalagi bija-bija ta ko din napahang agama. Agami renong apa ko. Masolang itu. May gagagi pa si pulong. Madaring ka di mabalu ni maga ni isa parang piku carana nang kadi pa si pulong. Agami yali, may kipakang kawarang-parang. Kadang kagaga na chineti garoy din yali. Sabab tumelo pa pulang ka. Tapi mate ki matu, kira-kira ni lodong mo ki bijabiyata. Belum tentu Pak. Itu aja pasangan. Yan ada metode pasu isakat taman rasa gitu. Ya ubo ko pura mo itawaja sakat imon ripe itu pasti sedekah. Makanya itu kok kamay katalu mi. Impak, sakat, sedekah. Katalu kan? Biasa tung katuko na masigi maka salurkan impak, sakat, sedekah. Ia sange impak harta waramparang. Ia ko makale sedekah umum. Ia sedekah tak bagi dua. Angka sedekah wajib, angka sedekah sunnah. Ia ko sedekah wajib seka. Ia ko sedekah sunnah, itu banyak. Makanya kau makadai impak berarti waramparang. Makanya ayatnya itu masalul ladzina yumpikuna, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Jadi nenak kada masalul ladzina yasdiqu de, makanya masalul ladzina yumpikuna. Makin kada impak berarti harta. Ia kau makadai sedekah namun tanya waramparang. Makanya kau katau ilau dongang pasti dah itu. Makanya tasbih sedekah, berjalan ke masjid sedekah, tersenyum kepada orang sedekah. Ia tu pak pasti dah kadega modalana. Timu bawa igat tecede no. Selesai ini. Kan lolongan. Itu sedekah, makanya disebut sedekah. Jadi ya kong katau milau sumbangan na degaga pesumbangan talengi, degaga di talengi, doakan. Berarti kita kasih bukan impak, tapi yang kita kasih adalah sedekah. Sedekah doa. Itu kuncinya. Jadi aja tersalah paham. Pada ko masih kita. Dia gaga dia wasumanga dia pasti daka ko masih. Iya ko makalaki dia gaga impak. Kuat disah ko dia gaga di tak bereng. Tapi aku makalaki dia gaga pasti daka de tilau doang ngi panitia na masih. Tilau doang ngi pengurus na masih. Tilau doang ngi tau masih daka ni sempuya dalena. Iya na ready pasti daka tak sedekah doa. Apa dia gaga modalata. Nama kira. Ini yang hilang Pak. Melangitkan doa itu yang hilang. Apa mako kota WK berdikari mani. Palai ko ki BTN ngemon rosano pa BTN bangunan tidak normal. Mak bali bola dia nasisak. Kan? Ini masalah. Dia nasilau doang atau berdikari nih. Makanya mestinya itu saling mendoakan. Iya. Baik dia Pak aku pernah beresal lagi mange. Iya kau telu mi tahu kau tutu dah telu tu lah tilau doang ni aja na jamaah tabawang sinin na isa na kampung ni makanya makale ulama patareka telu tahu dia nawat di masjid Jamatinro nomor sidi makampung nomor 2 kepala desa lurah atau camat yang ketiga adalah ulama yang ada di situ dia nawat di masjid Jamatinro mesti na ceneri kampungnya kepitu na pamatinro iya kok iya mena jamai mange dia na tinro. Kalau secara lahirianya nasenget dia ceneri kampungnya kepitu 77 ayat kau bacakan untuk keselamatan. Ya itu suratul Fatihah. Ibacang ni Fatihah kampung ni. Kayak jiloi
Allahumma bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ilau manang ilau ipapedisin na Fatihah supaya rosinin na masyarakat ang kailasan na disembuhkan. Ilawi bi karamatil Fatihah supaya orang yang punya masalah itu dilepaskan dari masalahnya. Ilawi barakat na Fatihah, ilawi mukjizat na Fatihah. Ya kung kaagagang kataong kalasan na angkat tangan di doktor maka kita minta mukjizatnya Al-Fatihah supaya dia bisa menjadi penyembuh. Bisiril Fatihah, rahasiana suratul Fatihah supaya bala itu tidak datang. Jadi sebenarnya makanya kita baca Fatihah itu aja nak cik dimitala talamanang ni. Allahumma bi barakatil Fatihah, karamatil Fatihah, bi mujizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi sirril Fatihah, Al-Fatihah. Apa kira? Napa lamo ka apa pu imat di? Iya. Itu aja. Tapat cener yang baca Fatihah, yaitu suratul Fatihah luar biasa Pak Bu. Walaupun nanti dalam hikmah don rupa tuh kama kada Fatihah hidup, Fatihah tuh kato Fatihah mate. Maka ketika orang mati dibacakan Fatihah, pemati itu Fatihahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maka pemati. Tapi kalau untuk orang hidup, ya alai Pak Bura atau aga, patuhi Fatihahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jadi aja tanpa mati. Itu. Jadi kalau di hikmah, tapi tidak semua orang pakai. Cuma harus supodangi. Engka kama matu tahu maka ada engka tu Fatihah tuo, engka Fatihah mati ya itu nasa. Saya harus kasih tahu itu. Baik, itu ilmunya. Kemudian ia miron nak malado pasangangi maka da usahakangi ia ko baraka ia itu pokok mendoakan orang. Iya. Makanya angkat tu mapunco padongang tapi dikategorikan wali. Aga yaro Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat Sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak apa lagi. Depa bicarogi ki puang tamasewi umat Nabi Muhammad puang tak dampengan sini na dosa na umat Nabi Muhammad puang tapakator umat Nabi Muhammad puang tapasalamat umat Nabi Muhammad puang talingi atanangan umat Nabi Muhammad. Iya. Iya kau malampe mopi kamu mau poncok. Ia narota baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa dahinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Malampi baca pale Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Degaga abala pole hilangin nonno pole ritana kecuali sama izin Allah. Iya ku iya tu nabaca teh katallu ko maghrib insyaallah dia akan nai musibah nadapi subuh. Iya. Itu Allahul ladzi la yadurru. Jadi baca ya. Dia tu nama lampe biasa guru tak napa guru ngapate cica kula Allah katallu kula surah bil falaq kula surah bin nas ayat kursi. Napa baca ro katallu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Supaya dia akan nai musibah. Sebenarnya kan angka hadis qudsi makalai po Allah taala hadis qudsi inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasail Quran wa wildanil Islam. Jadi telu tu aga-aga nade nano abalae. Salamang kamu pi taldo insyaallah tidak akan turun bala itu. Agana sa Allah taala inni ahammu bi azabi macinna ka melo ka panoi musibah ko si dia kampung. Melo ka panoi musibah ko pacongange. Melo ka panoi ko musibah we angin puting baliung apapun. Melo panoi po Allah taala falamma ra'aital umural masajid lautahan ia balae nasaba ang kamopi atak kurosi masigi. Salama maro amopi pak bere jamaah. Lebih mau pa 40 tau mak bere jamaah insyaallah. Dan mau 40 jamaah anakku. Lebih mau alhamdulillah. Magi na 40 pak saya katakan 40 itu karena ada hadis Nabi.
ketika umatku berkumpul 40 orang dan berdoa, itu setara dengan satu waliullah. Gaji patapuluh atau milodong setara dengan doanya satu wali. Yana tu ampai Imam Syafi'i maka dia kumasam pejak Jumat itu usahakan yang 40 jamaah mungkin. Itu. Magai nasabak di situ doanya setara. Tau mate ya sampajangi diminta juga 40. Sabnya diminta 3 itu karena ganjil. Kenapa jumlahnya 40 nasabak ya ko ganai 40 pasti yang kasih dia ko totau itarima don. Setara doanya dengan satu waliullah. Itu ampai menyama Pak Bu Kotomak bere jama namanya gaya tahu ganda ki 40 milau dong insyaallah. Doanya itu mustajabah. Ya kok tapi itu misi bawi kun rupa doa tak pengal-ngalah. Gitu. Iya, kecuali ada waktu-waktu. Engkau waktu mustajabah. Kega tudangi pakat tok baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Di saat itu berdoa, pintu langit dibuka. Melotama mengeribinnya Jumat hari Kamis sore. Masalawat ni teko masigi sekitar 1 menit sebelum azan ilo dolalo ki karena di situ pintu langit dibuka. Iya. Malam 1 Rajab dia namanya itu ya, cewek karena Desember ini masuk Rajab. Jadi malam 1 Rajab, kemudian yang kedua malam nisfu Sya'ban, itu juga dibuka pintu langit. Malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah dibuka pintu langit. Malam 10 Zulhijjah, berarti lebaran Idul Adha. Malam 1 Syawal, itu lebaran Idul Fitri. Ya maka dia guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru Sakumpul Martapura. Dan inilah dia lamalkan guru Taki Haji Abdul Rahman Abodali Al-Marhumah Magafurul. Nah nigi tahu dia natin ro pada 5 malam ini. Mapamulai mengaribi nak kasibil lori pong Allah Ta'ala tu tama pajar subuh. Ya kumate ya tu tahu dia natanra itana watak kalena. Pas dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Iya. Itu tidak sembarang itu. Dan itu pada 5 malam yang dijanjikan. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal. Iya. Jadi namutannya ulama Pak kalau mampu mengamalkan. Mapamulai mengeribi tak kasiwia ngajak tetin rolatu subuh. Jadi maniba meki mas sempaja, meki mangaji, meki masikiri, meki takapak koro. Inumi kopi ko makde ko minum ngak kopi dia namatin rumah taku gandrusu memang itu luka aja. Iya. Itu kuncinya. Nah dia itu nama tidak berturut kecuali yang 9 10 itu berturut. 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, 10 Zulhijjah itu malam lebaran Idul Adha. Itu yang berturut satu, yang lain itu tidak ada. Iya, makanya kata tahu panrita dia nalau maka toba Idul Fitri Idul Adha. Itu karena dia kejar malamnya. Sitongan nak tuko pamulai labu matal naso itu na tak buka pintu na langi. Iya pa na tutu na rekotami pajar subuh. Itu. Makanya kong kagaga me tilaw me menyukur. Itu waktu doa paling mustajabah itu. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan ya makun rima do jamo tapi mana subur rasa. itu kan tidak dapat. Itu kuncinya Bapak kalau mau berdoa. Ayo. Walaupun misalnya ada doa-doa juga yang bisa membuka pintu langit. Ada itu. Ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu langit. Termasuk itu yang sering saya baca. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kong kagagay pigau makadami ka mapaboting mitaw ka aku bosi lupoy maga amalkan itu. Baca 33 baru berdoa. Baca Allahumma hawalaina wala alaina. Baru baca tabbat yada 3 kali insyaallah. Kalau ada cara turun hujan ya rota baca. Ya kode napat tu bosi berarti bosi barakah itu. Itu kuncinya. Itu silangat tuh. Kami tahu tuh bosi mak barakah. Angkat tidak. Itu bisa digeser. Kalau dibaca itu Allahumma hawalaina wala alaina maka hujan itu akan bergeser. Iya. Itu doanya. Banyak. Diajarkan Nabi itu. Kemudian maka kau dalam kandungan. Jadi kan apa tuh Quran? Yang pertama sebelum berhubungan berwudu. Doa waktu berhubungan yang paling bagus. Ya no puasa gang. Makanya tuh petu nami kama pak buti kumeta maramalang. Kalau tahu talungas somelo na ta maramalan na pak buti. Dia nanti masalah sitongan. Angka ko kita na pangulut tay Imamul Ghazali. Na nigi tahu berhubungan. Pas selesai buka puasa. Pura bami minu wae putih.
di bulan Ramadan, kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil, maka insya Allah anaknya itu kemungkinan besar bisa menjadi seorang ulama. Iya tu nalalung tomatot biasa. Jadi ramalang pura buka hanya minum air putih, tapi aja lalu di puimang apa nak tajang itu bakal sigi ada wan rasa itu ke puimang. Iya, makanya magai saya dulu kan dah masa ada hari-hari yang penting berdoa, ternyata tidak. Itu ada alasannya. Yang pertama, di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, kau sudah melakukan ibadah yang paling diridhoi oleh Allah dan belum ada maksiat yang kau lakukan. Yang ketiga, itu waktu yang paling mustajabah karena di situ pintu langit terbuka. Keadaan waktu itu sudah berkumpul. Siapa yang melakukan hubungan di situ karena menyebabkan istrinya hamil, anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu kata Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin. Ulama dulu itu yang menyampaikan itu. Iya. Tapi maka laki ulama ustaz. Sabar ni sampaikan ke anak-anak kita atau komelo kita suruh bapak nama bayi ni pemang. Ini. Iya. Kemudian yang berikutnya yang paling pokok sebenarnya ada pada akikah. Ini akikah Pak, banyak orang anggap sembarang karena dia lihat hanya memotong kambingnya. Padahal akikah itu kan sebenarnya 4. Yang pertama menyembeli, yang kedua adalah memotong rambut, yang ketiga adalah memberi nama, kemudian membeli emas berapa gram, berapa berat rambut bayi yang dicukur, dibelikan emas, kemudian disedekahkan. Ya mega tahu dia napahain ko mahake kaya. Jadi itu kayak sitongan na yero parentana alingi aseng. Kalau dikasih nama itu di nanti hari ke-7 baru dikasih nama itu. Nggak masalah kita mengambil nama, dia pernah janji malah memang diaseng barang 4 atau 5, tapi jangan dipakai dulu. Nanti di hari ke-7 kemudian bisikkan nama itu ke anak. Ketika anak itu menangis aja talingnya rosangnya. Dia tu nak kena tahu dia nasi cocok sana. Tapi ya kami cawe kemudian bersenang ketika disebutkan nama itu di telinganya, itulah yang kau kasih nama. Insya Allah tidak berat bagi dia itu. Iyo pidi makna mimukru makan jai. Oh naleni noila hoki. Kamanya sen artis Cik dia nak 5 tahun tamasang. Ini kan jadi masalah. Iya. Makanya kok guru tak tuh biasa nisa bahasanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale karena dia sudah kasyaf itu bisa tahu. Hanya melihat anak bisa dia kasih nama. Iya anak wantu di mancaji mako. Itu di hikmah itu kan ada semua Pak. Kalau orang tahu itu, bahkan sampai mengukur-ngukur itu dalam ilmu hikmah ada. Iya. Tapi tidak usah saya bongkar, itu jadi masalah juga nanti. Jawaban bukar kada yang mengukur itu kayak pakai benang itu. Napai jaji langsung ukur. Langsung dia bilang, iya nak mau matuk dia nak mati ku dia nak pura madecing. Itu karena ada ukuran. Itu ditahu ilmunya itu. Iya. Semua pintu rumah diukur. Saya itu dapat ilmu dari guru tak dulu. Kalau kawali kata biasa narsa tomatori lu maka ada pangonrok bola. Bangku pangonrok bola. Itu yang diukur itu kepala. Kasih benang ditarik, kemudian pertemukan di depan, baru ditarik, bawa ke tukang bikin parang, kasih tahu akibat ngak bangku maka lampin. Itu parang kalau kita bawa, itu yang mau pakai orang bunuhkan kita, dia minta rudu pula kewanun. Kalau dia seukuran kepala kita, itu ilmunya Pak. Makanya dia kan baca-baca lah. Itu aja. Itu ukuran sama dengan pintu. Banyak kan sekarang. Dan saya sering kasih tahu itu. Jangan bikin pintu Pak di rumah itu pintu satu lebar satu kecil. Kan dengan alasan minimalis kan. Sekarang sudah ada. Mega runtuh Pak. Pintu melebak si wali mencipi si wali. Pintu 2 kan pintu depannya. Yang ukurannya 90, yang saat itu ukuran 50. Jadi mencikat si wali.
Itu pantangan dalam ilmu hikmah. Magai, nanti salah satu keluargamu ada yang selingkuh. Itu bahayanya. Makanya orang dulu mengatakan pemali dia nasin raja pintu natawet. Sekarang justru diambil model. Coba. Iya. Kan mega masalah toh, termasuk kita bangun rumah ada WC di dalam kamar. Kota maki WC ke baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa setan masukin rilo lo ke kamar. Kan begitu. Dan itu yang tidak disadari. Sehingga kadang mengatakan magi je upal lasang kenapa mu kena stroke, kenapa mudah kadang kematian ngalilek. Sebenarnya itu adalah jin yang ada di dalam WC yang bolak-balik ke kamar. Itu tidak disadari, Pak. Makanya format rumah Islami, rumah yang terjaga, angka mana tuh? Itu iya, cuma sekarang kan tidak dianukan. Sama aja anak, Pak Bu. Orang tua dulu itu bisa kalkulasi, tapi bukan ilmu paten. Itu ilmu hikmah begitu, bukan ilmu paten, bukan 100%, hanya 90 sekian persen. Mengatakan, iya kok anak makun rayu anak pamulamu, biasanya tuh indok na tuh layolo mate. Iya kok anak arwani anak pamulangi, maka bapaknya yang pertama meninggal. Itu di hikmah itu. Dan bisa kita teliti, Pak Bu. Dari sekian banyak orang, itu 90 sekian persen itu benar, Pak. Bukan paten. Maka dia kata korumpu keluarga, maka dia kok anak pamulan anak makun rai, benena tu yolo mate. Aja mau tak ada merdeka. itu kalau di hikmah kan, makanya saya bilang ada ilmu hikmah itu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih ulamanya disebut fuqaha, ayana tu mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau ilmu tauhid itu ada namanya ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Teologi namanya ilmunya. Ya kok ilmu tasawuf ulamanya disebut mursyid. Itulah tariqah. Mazhabnya Qadariyah, kemudian Syekh Abdul Qadir, kan begitu. Khalwatiyah, Yusufi Al-Khawatiyah, sama itu semua. Itu tariqah. Makanya dalam agama itu begitu. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ya belajar sama ulama fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar sama ulama tauhid. Kalau mau beradab dalam ibadah, belajar sama tasawuf. Jadi kalau mau khusyuk, ngaji tasawuf. Kalau mau sah tidaknya sholat, ngaji fikih. Nah sebabnya tuh pikir na podang iya sana iya komaki cara rokok bukan khusyuk dibahas, tapi sah tidaknya. Iya kok tauhid, kenali siapa yang disembah, jangan salah menyembah, jangan salah berobat. Lo kok dokter apa minta, ya dokter apa yang bilang, sembuhkan penyakitku. Tidak, itu keliru. Ya kalau kok dokter akadaki taburaya nggak lasaku, kemudian minta kepada Allah supaya disembuhkan. Nah sebabnya tu dokter makburami dia napa sau. Tapahan ya? Makanya tu dia kagak dokter mau kita kilo bolana maka menyembuhkan penyakit kanker, tidak ada. Maka itu mengobati penyakit kanker. Jadi aku dia nasau sabaraki. Apa naburami, dan yang menyembuhkan itu Allah. Makanya berobat sebagai ikhtiar, berdoa untuk kesembuhan. Jangan aja nasi salah sesele-sele ya. Ini tuh namanya kata salah paham. Nasa mana ngi musyrik. Pakai cincin ini, permata ini, dia kan musyrik. Pak bawa ulau besi, musyrik. Itu tidak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat. Tapi jangan sandarkan ke situ. Ya kok makan aku sini memberi manfaat, musyrik mana aku tanya Allah Ta'ala. Makan Paramex kalau obat sakit kepala itu musyrik juga itu. Loki bawa proposal lo ke Pak Wakil Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik itu ya tuh. Mandreki nama soki musyrik tuh. Karena mengenyangkan bukan Allah, nasi. Ini yang banyak orang tidak tahu, makanya dia tukar-tukar. Kita jadi pusing. Makanya anak-anak dikasih tahu hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Dengan upacara bendera. Karena musyrik. Padahal hormat itu takzim, adab, bukan tauhid. Sungkaman sama orang tua dibilang musyrik,
Padahal bukan, itu adalah adab. Kalau lari ke musyrik, itu menyembah. Ini yang harus dipisahkan. Jadi silangan nih Pak. Kalau kita bawa proposal, itu ikhtiar. Rezeki itu Allah semua yang ngatur. Tapi jalurnya dari manusia. Malasa ki andre ki Pak Bura. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Cuma obat itu ikhtiar. Apa kene Pak Buret pasawita we Pak, dia nagaga dokter malasa. Apa angka mana Pak Burana? Kan begitu. Ini yang harus ditahu. Jadi beda kedudukannya tauhid, beda kalau tasawuf lain lagi. Itu kok tasawuf si salah nih. Iromoro wajujut tak meloi pakai mas sempajang jaga hitungan. Yaro jenne pura pakai, yaro jenne kupura dipakai mak beli aja ini pakai mas sempajang. Itu kalau ulama tasawuf itu adab. Nah sebab makanya macam repa nih. Pakaimu ya mau nasusu pusat, ya mau nasusu bolo, ya mau pakai mak baja balik. Tamu waktu sempaja loba mani majene napa pasangin salisapa. Padahal itu bajunya dia malu pakai ketemu dengan Pak Camat. Apalagi ketemu Pak Bupati malu, tapi dia nama sirip pakai si lopong Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan adab dalam ibadah. Tasawuf bicara ya roh. Makanya kau meloki khusyuk ngaji tarekat. Jangan pikir, kau pikir tahu sah atau tidak. Makanya yang kata melo khusyuk masa pajang Allahu Akbar denulai. Bukan jalur situ. Kalau jalurnya antabudallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Sampai pun mu pada komitai, artinya menghadap seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak mampu fa innahu yaraka, ya kibano maka dana ita kak kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Ndak usah naik. Allahu Akbar. Terlalu lama. Cukup yakin Allah melihat. Tapi dua-duanya ada dalilnya. Yang naik menghadap dalilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahu alal arsis tawa, itu yang dipakai dalil. Yang tidak naik cukup sholat di sini hanya dilihat oleh Allah, yakin dilihat. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Iya narona pakai. Jadi dua-duanya kan benar. Yang naik ya silakan. Yang cukup dibawa silakan. Ini kuncinya. Jadi kan ada orang sholat begitu Pak, naik di atas Allah, lama sekali tuh. Kalau ada anak-anak di belakang ribut marah-marah dia, tidak bisa khusyuk sholat. Padahal namun dia memerlukan anak dia itu khusyuk. Ya kan gitu. Tapi mudah terganggu karena dia harus naik. Tapi orang yang merasa dilihat oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu di manapun kau berada. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling enak. Paling gampang kan? Nah, coba kita pakai di. Maka ide sejak kira kita nu pakai ustaz. Masa pajak bawa mak, kau mak itu lo bani mak berjamaah. Apa orang berjamaah itu leh hisap berkelompok mo. Ya kong ka masalah salah tak cila ka bawanya lihat aku tuh yolo. Pada anak kali guru te kong ka baterai mati pun ritang itu mana motu. Dan ka pak berjamaah gimpi acil ka bawan nih insyaallah macam itu. Itulah kelebihannya sholat berjamaah. Ya kan gitu. Iya, makanya disebut subuh bakum pada tasbih subuh minta mami sholat. Cuma memang kalau kunci yang paling bagus itu imam. Tapi tidak semua orang bisa jadi imam karena harus punya sanad bacaan paling pokok. Kalau dalam tarekat itu yang paling kuat adalah sanad. Bukan bagusnya bacaan. Bagusnya suara itu nomor 12. Sanad itu yang paling pokok. Ayat sesanad dari mana dia mengambil Al-Qur'annya. Makanya di imamnya kalau ki Mekah umrah, cari imam yang ada di Mekah itu, minta kita mentalaki Fatihah. Angolo ki napa tapangolo Fatihah tanah koreksi. Ketika sudah benar, minta sanadnya. Nanti tersambung sampai ke baginda Rasulullah. Kan begitu. Aja na sembarak. Minta sanad banyak. Engkau kowe guru pengaji BC, guru Napoli Makkah, pukui Makkah guru nah cocok ambil sanad di situ. Itu ndak sembarang. Kalau yang sekarang kan sanad yang Al-Qur'an itu kan Imam Hashim. Guru ta Syamamir di Makassar.
Itu banyak sanad itu. Jadi itu penting, Pak. Ini imangi, padahal itu di ustaz. Makanya kemarin saya protes betul itu ketika di Kebiri. Begini, kenapa kiai di pesantren santrinya harus salaman, cium tangan? Ini kayak penghambaan apa? Saya bilang ini orang tidak paham. Ilmu hakikat dia tidak pahami. Kenapa kita cium tangan guru ketika salaman? Karena tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Yang gurunya itu tangannya juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan tabi'in. Tangan tabi'in itu pernah ketemu dengan tangan sahabat. Tangan sahabat itu pernah ketemu dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Guru yang kita cium tangannya itu adalah sanad barakahnya tembus ke baginda Rasulullah, bukan tangannya, tapi barakah ilmu yang tangan itu pernah bersentuhan dengan gurunya. Guruta Profesor Dr. Pari Wajedi itu muridnya Guruta Kiai Abdul Rahman Ambodale. Guruta Kiai Abdul Rahman Ambodale tembus dengan Guruta Kiai Haji As'ad. Guruta Haji As'ad dari Mekah ngaji di situ, gurunya tembus ke baginda Rasulullah. Jadi ketika kita mencium tangan ulama ini, yang kita cium adalah barakah tangan yang pernah sambung sampai baginda Rasulullah. Itu sebenarnya, Pak. Ini yang orang tidak tahu, sehingga mudah menyalahkan, karena yang menyalahkan bukan orang pesantren. Ini itu tidak boleh hilang. Makanya guru-guru mursyid tarekat itu kan begitu, bersambung sampai ke Rasulullah. Ya kita neyro, ternyata heran neyro. Sama jika ketika orang mencium Hajar Aswad, itu Hajar Aswad dicium itu karena mewakili tangan Allah di muka bumi. Paselle limanna pun Allah Ta'ala kolino. Tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Kena dia karena bawi Nabi Hajar Aswad. Nah dia gak tahu bawi Hajar Aswad. Itu kan begitu. Ini penting. Makanya mulianya kemana? Ke Rasulullah. Sama air Sam-Sam. Maka dia bisa jadi obat, dia bisa jadi berkah. Bukan karena Ibrahimnya, tapi apa? Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu namanya pamiraja Nabi tadi bala dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibersihkan dengan air Sam-Sam. Orang mengatakan dibersihkan, ulama lain mengatakan tidak. Itu mana bersih hatinya Nabi dengan air Sam-Sam, lebih suci kalbunya Rasulullah. Tapi karena air Sam-Sam ingin dijadikan obat, makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Setelah itu dikembalikan ke air Sam-Sam, ke sumur Sam-Sam. Makanya siapa yang meminum air Sam-Sam pasti tenang hatinya. Kemudian yang kedua pasti dia kenyang. Dan itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya ada orang meminum itu, ketika dia mau minum air Sam-Sam, dia minta barakahnya, baru dia tambah doa, ya Allah berikanlah barakah dari air ini sebagaimana air ini pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Kemudian minum. Yang ketiga, apalagi Pak, Nabi kalau berjalan Pak, ada awan yang menutupi kepalanya, maka dia tereka tanya Nabi tamitaunakan nama tesoh tania. Itu karena matahari sumbernya dari nurun Muhammad. Ketika tembus ketemu dengan Rasulullah, pasti matahari hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia tidak hancur. Itu kuncinya. Makanya begitu mulianya Rasulullah. Makanya upasangnya Bapak Ibu sekalian. Wah, ini sudah 1 jam ini saya ceramah ini. Apa belum ini tadi jam 9, ini sudah jam 10. Begini Pak Bu, saya ambil sederhananya. Kenapa kita bermaulid? Sebenarnya kan ini mengambil, apapun yang diambil itu contoh teladan sempurna betul kepada baginda Rasulullah. Makanya dari situlah, sebenarnya begini, dari semua nabi dan rasul itu diperingati kelahirannya itu kan cuma 2. Cuma Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi Nabi Isa itu kan tidak wafat, dan dia tidak bisa menjadi uswah sempurna. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya anak. Yang kedua, dia itu kabinena Pak, dia perboti. Bagaimana menjadikan dia contoh teladan dalam membina bahtera rumah tangga? Nabi Isa tidak bisa karena tidak ada istrinya. Kemudian bagaimana mengabdi kepada orang tua, kepada bapak tidak ada, sama dengan Gambona. Kalau ibu ada. Makanya Rasulullah adalah uswah yang paling sempurna. Nabi itu istilahnya sehari-harinya kelihatan manusia supaya bisa jadikan panutan.
tapi hakikatnya dia orang pilihan. Iya. Jadi dia dihadirkan oleh Allah supaya dijadikan teladan, tapi kehadirannya itu posisinya dia adalah manusia terbaik. Makanya Allah itu tidak pernah menyebut namanya Rasulullah ketika namanya itu dipanggil, tidak. Pasti dia pakai gelar, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil. Itu tidak pakai ya Muhammad, tidak. Itu kuncinya, itu hebatnya Rasulullah. Makanya manusia yang dikasih keistimewaan bisa memberi syafaat kan Rasulullah. Saya dulu itu protes, Pak, ketika ngaji tarekat, tapi nanti lama-lama berhenti protes. Kita mengatakan, kan banyak nabi dan rasul, masa Allah mengecualikan nabi bisa memberi syafaat? Ternyata jalurnya bisa memberi syafaat itu karena nabi memang minta. Ada dua. Yang pertama ada ibadah sunnah. Makanya Bapak Ibu, sholat sunnah sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sesudah duhur. Siaga sampai jas sunnah tak kau sebelum loro. Dua. Oh, minimalis itu. 4. Sesudah duhur 4. Sebelum asar 4. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 4, sebelum subuh 2, sesudah subuh tidak ada. Iya, kan Nabi bilang, man sholla arba rakaat qabla duhri wa ba'da duhri faqad haramul jasadil nira. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, itu sama dengan ibadah umrah 1 kali. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, liman sya'ah. 3 kali dia mengatakan sallu qablal maghribi, salatlah engkau sebelum maghrib, tapi baru dia pakai liman sya'ah, bagi yang mau. Karena sedikit waktunya. Sebelum isya 2, sesudah isya 4. Nabi katakan, siapa yang salat 4 rakaat sesudah isya, itu sama dengan salat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah ki sholat 4 rakaat sesudah isya, ambil 2 rakaat 1 salam, lanjut memang witir. Kalau tidak terbiasa jadi bangun sholat tahajud. Kecuali terbiasa bangun sholat tahajud, mau witir boleh, tidak witir boleh. Tapi kalau witir itu pasti wali. Kalau mau jadi wali, witir. Karena dijamin siapa yang ingin menjadi kekasih Allah, maka berwitirlah. Dan satu-satunya sholat yang tidak bisa diganggu jin ketika sudah dilakukan itu hanya witir. Kalau bapak sholat isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat sunnah sesudah isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat tahajud masih bisa diganggu jin. Tapi kalau bapak sudah sholat isya, tidak bisa. Hanya sholat witir, tidak bisa. Tidak ada jin yang bisa mengikuti memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Karena Allah sudah membentengi dia. Makanya disebut kekasih Allah. Makanya kalau mau tahu, orang yang sudah sholat isya, sholat sunat isya, kemudian langsung sholat witir 3 rakaat, kemudian tidur dan bermimpi, itu pasti isyarat. Itu bukan tidur. Itu yang dipakai ulama dulu sehingga dia bisa tahu semua makna mimpinya. Tapi kalau tidak berwitir baru tidur kemudian mimpi, itu bisa bukan tidur, itu bisa mimpi. Tapi kalau sudah witir kemudian tidur kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Karena jin tidak bisa memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir kemudian tidur. Itu kuncinya. Nah, kalau mau bangun tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi karena dilarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada yang salah paham, Pak Ustaz, dikatakan kan witir penutup, akhirkan witirmu. Nah kalau sudah witir tidak boleh ada lagi sholat. Oh, itu tidak paham. Nabi itu mengatakan akhirkan witir, itu menunjuk sholat fardu, bukan sholat sunat. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Kalau sudah kau sholat maghrib, jangan sholat witir dulu, karena masih ada sholat isya. Disebut mengakhirkan, sudah kau sholat isya baru witir. Tapi bukan penutup semua sholat. Masih ada sholat sesudah witir bisa dikerjakan. Makanya Abu Hurairah itu kalau sudah sholat sunnah isya langsung witir 3 rakaat. Nabi katakan, sholat tahajud ketika engkau bangun tahajud, tidak usah mengulang witirmu, karena la witrani illa fil lail, tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, itu kuncinya. Sudah paham, Pak? Ini jangan sampai tidak jadi masalah. Itu kunci-kunci sebenarnya dalam ibadah itu. Kemudian yang terakhir, saya tadi mengatakan Nabi bisa memberi syafaat itu melalui jalur ibadah sunnah.
Satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kan begitu, Pak. Kenapa? Karena ada pada sunnahnya. Kalau ibadah wajib itu kan jalur rahmat, kalau ibadah sunnah itu jalur syafaat. Makanya pahala itu disebut di sholat sunnah. Kalau sholat fardu jarang, ibadah wajib jarang disebut pahalanya. Yang disebut itu rata-rata sunnah. Nah coba, siapa yang sholat sunnah subuh, raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha, yang disebut sholat sunnah subuhnya, bukan sholat subuhnya. Kenapa tidak disebut? Karena wajib itu jalur rahmat, pamasih. Nah ya kok pamasih dia nak hitung pahala. Nah mau cek dek miku ya ria masih, nah foto mega kok dia masih. Nah makanya ahsanu amala. Tapi ya kok sholat sunnah, ibadah sunnah pegaiwi. Karena kenapa? Hitungan pahalanya besar. Disitulah jalur syafaatnya. Makanya dua itu tahu. Kometa surga, kotannya jalur pamase, jalur syafaat. Iya kok ibadah wajib jalur pamase, iya kok ibadah sunnah jalur syafaat. Dan yang bisa diberikan otoritas cuma Nabi, karena Nabi-Nabi terdahulu tidak. Nabi Ibrahim perintah Allah, langsung perintah Ibrahim. Dia kagak terpisah. Ya pun Nabi tekan nilau, kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini. Puasa putih diminta, itu puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Daud diminta, puasa hari ini, besoknya lagi buka, besoknya lagi puasa. Itu diminta. Bahkan malam Lailatul Qadar itu penggantinya Nabi Syam'un, ibadahnya Nabi Syam'un. Diminta semua Nabi supaya megalit yang asal makata. Iya pak maka dia kome kita masuruga ini aku tanya jalur pamas jalur syafaat tolah iya di loy mau lu aku yang penting tamal kangnya rona maka ada sampai jasunna macila katonga yang kau dia tetap masuruga macila. Makanya saya itu pencerama mungkin pak yang sering bilang jalur masuk surga itu mudah sekali. Nabi sudah benteng, Nabi itu sudah keliling, dia gak tahu lino pak, letuk lagi itu susungnya sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, menceritakan semua peristiwanya kecuali Nabi. Tidak ada. Iya Nabi Ibrahim, si Pak bicara misi Bapak Allah Ta'ala, dia nalau si runtuk. Coba, Nabi Isa diangkat ke langit, dia tahu nada api langit ke-7, gang kami langit ke-3, nalepang langit ke-2, dia nali walayase, apa iparewak mau pamatu. Ya gara, tapi Nabi tak sudah semua. Niga ya tapari kuma bicara surga Nabi tak. Napau Nabi tak ya tamai surga tau make, ya kumeko tamaranaka makoy. Masuk pole neraka Nabi terteri. Apa dia melihat sisa dalam neraka? Aga nasa Nabi tak? Napodangi neraka. Angka gawat dia baca umatku supaya dia natamok ko. Bayangkan pak. Nilau Nabi tak? Angka gawat dia baca umatku supaya dia natamok ko ilalang onrong maka dia neraka. Angka Muhammad suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatallu supaya lau tutui pintuku na dia natama. Magatan na magampap pak. Nih. Aga bita sapa, meskipun nabola ke surga, angka. Maka dia Nabi tamam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita umagu masigi okolino, dia nak kadaci di masigi ah. Siapapun ketika ada pembangunan masjid, nang kadita tamu ko tu. Angka bolata ko surga. Maka dia nang kadalo masampajang, namo dia na sampajang, angka bola ko surga, dia minatama. Nah itu kuncinya. Sabar ki, kama kami bagungang, dia nak kali patama. Sampajangnya goncina surga, pasti dakai bolok ke surga. Itu kan aja kuncinya. Makanya panitia ini bagus pak. Iya kau masigi kau ya apa pembangunan kecuali operasional masjid jangan kasih minus. Karena itu dipakai bayar rekening listrik, bayar ini. Pengelolaan untuk petugas sara untuk pegawai masjid. Tapi untuk pembangunan kasih minus. Aja tempat saldo. Kepesan na guru tak biasa. Nigi kita wajarang inran na po Allah Ta'ala. Maka po Allah Ta'ala wajarang inran na kusurmundri. Makanya masih kita kombinasi nang kata masumba na mo 2,000 rupiah. Ia tu tahu wajarang inran na po Allah Ta'ala. Siapa dermawan yang menyiapkan uangnya supaya masjid ini bisa terbangun, napa pinrangan ngidina dale na po Allah Ta'ala. Ia na tu nang kata panrita makada pinrangi po Allah Ta'ala dale mo waram-param kumelok ko salama. Nanti apa yang kau minta kepada Allah insya Allah dikasih. Itu kuncinya. Iya, tapi yang kata pak, ya kau pasti dah kayak kamadu berupang. Ya kau pasti dah ke kami nama Riawa, ya lengite na pinoko. Desi sa kagunannya tu. Nih, ya lengite karena kamu ban natul pangilauan. Karena tujuannya sedekah itu cuma dua. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Ya na ya dua dia na tercapai berarti dia kagunana pasti dah kata. Jadi keling kita wena piye cairi terputus silaturahmi masuk satu papina dina.
Jadi biramui sadaka ria naya sadaka ialeng ite na pinoko. Nasaba ia sadaka ria wa di malolong pahala, tapi bukan pahala sadakah, tapi pahala menggembirakan orang. Nasaba makin nabi talengi apalah tau angkai purioran nui umakku. Makanya dasarnya itu lantanalu birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Ya kumuling ya gaga tahu usahakannya makanja supaya marioi. Apa namo ria ko angka tau mulolongang. Tanyami pahala sadakah, pahala menggembirakan orang. Ya se na yaro kega. Ya kong katau milau pasidaka talengi goncingon ro dita. Magai iya talengi kayak goncin lo ni talah iya ate purabani kada korola cien katu dio korola cien lo ni malah iya saya kalau tidak bisa dengan orang lain anak tak kumelo masih sekolah enak lo ni malah dio korola cien tapi ajari dia jangan ambil banyak. Iya kong katau masidakah na tahu malay yana tu nak kada pong Allah taala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to na bilangan nga de to bilangan yung parewakang pong Allah taala makada itu hadis qudsi iya upo ko gatang si ratu sa busoro kay matama gat sing mga sa busoro ay wanras mapad di ulo malaika kura si mecata kura mopi iya kemudian ada lagi satu tingkatan sedekah yang kita tidak tahu dan itu kuncinya ada lalu silengangnya ke pejabawan tagatangi dita silampa tapatamay jauh salia uang berapa itu termasuk tapi yang paling tinggi itu kata Nabi angka umakku angka atan na puang yamato ko surumonri de nalatu pada masyar napay malalan na dupai yuli ibawa ko ila rafiqil ala di rafiqil ala kemudian dikasih masuk ke dalam surga. Jadi angka tu tahu matu pak dena lalo kontetiang siratal mustaqim. Yana tu nak kada pat tareka eriolo ya tu mia tu mulete ko me kolete ko cia kolete kalalana itu ada. Angka tahu dia ditimbang amalana karena memang tidak diperiksa. Pak makanya pun Allah taala aja nah bawa ngak lo rafiqil ala. Iya pepatami surga. Jadi ada itu yang punya jalur khusus. Kayak gaya ronasa nabita. Nigi atakku masidak kade nisang ini gatau nasidakai tau isidakai ya tau nisang ni makadani gasidakai wi iya na tau ijemput langsung matu kalau wi masyar biasa ki masumba de tisang ini kata sumbang magampap pak mega pesantren ngoko penran nagurut tak mega talpongi pimpinan na tabe pakien kaga na yatim kaga pakir miskin ngoko tu masikola makapala kadongka siaga pak kemajana siula si dia nana kada misalnya 500 sabu tabe paki aja nata podang asan nah ndak usah saya ketemu orangnya iya pewajarannya tuh anak selama masih sekolah ndak usah datang ke pondok itu transferkan saja salah saya romatu anak si runtuh ke kepala wangangnya dia nang katisang makadaya bantu anak itu pun tidak pernah tahu bahwa dia membantuku ya naronasa nabita tahu masih dakai ini sangi makadani gana sidakai tahu isi dakai dia tu ni sangi makadani gana sidakai iya iyo po ko irita yalingi madari manoko ki atau bangga ki madece ni anu ya moro biasa nalalang biasa begitu atau kode ni jampangin na sawi capak na yanu nalupai papi DC ku na demo ita DC kini tanya iya magan tapi ketika kita tidak tahu siapa yang kita bantu dan anak itu pun tidak tahu siapa yang membantunya rahasia dari segala lini hanya Allah yang tahu. Kuncinya kumakuiro, nakan nakilasa. Kunci yang kedua, nakan nakilasa. Angkat tangan mana tahu atau angkat masalah angkat tangan mana tahu. Lawan ni masam pajasuna don rakan apa tilau. Puang angkat pak kasih kumakodega wakatai sangadida pamaseta. Tapi makokoapung talenga barakan. Tapalepak kapulo kumasalah. Ia riasa bertawassul dengan amal soleh. Ia kumakadete mustahil itu tidak mustahil. Ia tu napake tau pandriteri ulot sekali berdoa. Misalnya ke masalah besar nah hadapi nang ketemu milawi nah pakai ya tuh nah pemakadang ka amalaku makoponge wilawi baraka na tapalapai kasi ya pulo ko masalah itu langsung itu karena itu jalur langit yo pokoknya itu tanpa nama 10.000 may pakai milaw daw tapang ngalah palagi ko pa si pulong nga ya tingin na peling ang palo na pay soting balender mo pa ito pa ayun kalam wallahul wabiq ila qaumin tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.